Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, ruangan bedah di rumah sakit swasta mempunyai 35 perawat dengan kualifikasi D3-nya 20 orang, nurse-nya 15 orang. Ruangan tersebut dalam memberikan asuhan keperawatan, ada perawat yang bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai masuk sampai keluar rumah sakit. Dalam pelaksanaannya ada juga perawat asosiat. Apakah metode asuhan keperawatan pengelolaan pasien di atas? Apakah fungsional, case manager, tim, primer, ataukah kombinasi dan tim? Kombinasi primer dan tim itu nama lainnya modular, teman-teman. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Tak kasih waktu 1 menit ya. Yang belum ikutan jawab boleh ikutan jawab. Yuk, jawabannya apa? 1 menit ya, 1 menit. Yuk, primer nurse. Nggak ada jawaban lain selain primer. Sudah sepakat semuanya primer? Atau ada mungkin pembeda? Monggo. Ada? Sudah ya, kita bahas ya. Oke, nah di sini pada kasus ini dikatakan bahwa perawat ini ada yang bertanggung jawab secara penuh selama 24 jam mulai dari pasien masuk hingga sampai pasiennya keluar rumah sakit. Ada yang bertanya, nurse, apakah perawatnya itu tidak pulang? Ya tentu pulang. Maksudnya bertanggung jawab itu dia ini melakukan asuhan keperawatan mulai dari nyusun rencana implementasinya apa, rencana intervensinya apa, implementasinya apa. Nanti pada saat dia sudah selesai shift 8 jam selanjutnya itu dilanjutkan oleh perawat pelaksana. Makanya namanya di sini dalam pelaksanaannya ada juga perawat asosiat. Nah, tanggung jawab ini itu selain melakukan asuhan keperawatan secara seutuhnya atau penuh, kita juga mempertanggungjawabkan ataupun melakukan pelaporan pada DPJP seperti itu. Nah, dengan metode bertanggung jawab selama 24 jam dari mulai masuk sampai dia keluar rumah sakit itu menggunakan metode primer. Jadi teman-teman, kata kunci dari primer adalah bertanggung jawab penuh selama 24 jam mulai dari masuk sampai keluar, itu primer. Ya, boleh kalau mau dicatat kata kuncinya biar lebih mudah untuk memahami dan menghafalkannya. Kemudian fungsional. Nah, fungsional itu lebih metode pelaksanaan tugasnya. Satu persatu perawat itu memiliki tugas masing-masing. Jadi tidak melakukan asuhan keperawatan secara penuh, teman-teman. Tapi dia perawatnya itu cenderung yang satu bagian tensi, yang satu bagian ngasih obat, yang satu bagian nulis dokumentasi, ataupun yang satu bagian nemenin visit. Itu namanya fungsional. Nah, kelemahan dari metode fungsional ini, perawatnya tidak berkembang. Kenapa? Karena yang bagian tensi ya bisanya tensi aja terus-terusan. Yang biasanya itu bagian ngoplos obat, giliran disuruh nemenin dokternya buat visit nggak bisa. Nah, itu kelemahan dari fungsional alias kemampuan kita sebagai perawat itu tidak terasah. Gitu ya, itu fungsional. Kemudian ada tim, namanya aja tim, berarti ada anggota dan ada ketuanya. Nah, biasanya kalau dalam sebuah tim itu ketuanya diketuai oleh perawat profesional, nurse, kemudian anggotanya itu perawat asosiat itu dari D3. Nah, di sini pasien itu sudah dibagi sesuai dengan tim masing-masing. Nah, pertanggungjawaban teman-teman sebagai perawat anggota atau perawat asosiat adalah bertanggung jawab kepada ketua timnya. Nanti ketua tim bertanggung jawab kepada kepala ruangan, seperti itu ya. Jadi kalau misal ada sesuatu kendala yang kamu alami saat melakukan tugas atau melakukan asuhan keperawatan, kamunya itu mana? Ya ngadu ke ketua tim. Jangan kalau ada masalah langsung naik ke kepala ruangan itu nggak boleh karena itu tidak melewati apa ya namanya SOP ya. SOP-nya harus bilang ke ibumu dulu gitu ya atau ke ketuamu dulu baru nanti bisa dinaikkan ke
atasan. Contohnya lagi, kalau semisal teman-teman mendapatkan perubahan kondisi pada pasien, misalnya awalnya nggak demam, tiba-tiba 39, ya. Pastinya teman-teman itu langsung melakukan tindakan keperawatan, contohnya dikompres. Selain itu ya teman-teman harus melakukan pelaporan. Nah, pelaporannya kemana, Kak? Kalau kamu itu ada di tim, ya melaporkannya di ketua timnya. Nanti ketua tim yang menghubungi DPJP untuk tata laksana selanjutnya. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya modular atau kombinasi antara primer dan tim. Apa sih Kak kok kombinasi primer dan tim? Jadi untuk modular mereka ini bentuknya tim, ada ketua, ada anggota. Dan mereka itu bertanggung jawab penuh selama 24 jam dari pasien masuk sampai pasien keluar. Bedanya apa sama tim biasa, Kak? Kalau tim biasa, itu kamu hanya bertanggung jawab selama satu shiftmu itu saja. Di luar shift itu ada terjadi sesuatu pada pasien itu bukan tanggung jawabmu, tapi tanggung jawab dari tim yang mengelola pada saat itu. Tapi kalau menggunakan modular, mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang, itu tanggung jawab dari tim yang menangani. Seperti itu. Kira-kira bisa membedakan antara tim, primer, fungsional, dan modular? Boleh di komen di kolom komentar kalau memang ada yang masih kesusahan dalam membedakan beberapa poin ini. Kalau sudah clear, boleh nanti kita lanjut. Clear atau tidak? Kalau semisal aku kecepatan, boleh dikomplain ya. Kak, kecepatan. Masih kesusahan, Nurse, kecepatan. Jelaskan sekali lagi, Kak. Oke, siap. Aku jelaskan sekali lagi ya. Jadi fungsional itu apa? Nah, metode fungsional adalah melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan fungsi masing-masing. Ya, sesuai fungsi masing-masing. Nah, fungsinya apa? Misal pada saat hari itu kamu diminta untuk hanya rawat luka saja. Ya, tindakan kamu itu ya rawat luka saja. Itu sesuai fungsi. Atau mungkin bagian pencatat atau pemeriksa TTV ya sudah dalam satu shift itu kamu cuma TTV aja. Itu namanya fungsional. Kemudian ada metode tim. Kalau metode tim itu ada ketua dan ada anggota. Anggotanya ini melakukan asuhan keperawatan, ketua timnya ini bagian yang jadi leader. Jadi nanti teman-teman sebagai anggota bertanggung jawab kepada ketua tim, apakah tindakan yang dilakukan ini sudah selesai semua atau masih ada yang belum selesai dan lain-lain. Itu namanya metode tim. Ya, kalau semisal di soal itu ada kombinasi seperti ini. Perawat nurse-nya cuma sedikit, perawat asosiatnya atau perawat D3-nya itu banyak. Biasanya ditanya, ini lebih cocok menggunakan metode apa ya? Kalau perawat nurse-nya lebih sedikit dan perawat D3-nya lebih banyak, maka yang paling cocok pakai tim. Karena nanti yang nurse-nya itu dijadikan ketua tim, D3 dijadikan anggota. Gitu. Kemudian ada metode primer. Nah, kalau metode primer itu dia menangani pasien mulai pasiennya masuk sampai pasiennya itu keluar rumah sakit selama 24 jam. Apakah perawatnya itu standby terus, suster, nurse? Tidak, ya. Jadi nanti kalau setelah perawat primernya pulang, selesai shift, dilanjutkan oleh perawat asosiat. Tapi untuk tingkat keberhasilan asuhan keperawatan tetap tanggung jawab dari perawat primernya tadi, gitu. Kemudian kombinasi primer dan tim. Nah, kalau kombinasi primer dan tim itu, jadi ada tim, ada ketua, ada anggota, dan dia itu bertanggung jawab penuh selama 24 jam dari pasien masuk sampai pasien keluar. Itu modular atau kombinasi primer dan tim. Bedanya modular dengan tim adalah kalau modular tadi dia bertanggung jawab penuh selama 24 jam dari pasien masuk sampai keluar. Kalau yang tim itu hanya bertanggung jawab sampai selesai shift saja. Ya, kalau apa shiftnya sudah selesai ya sudah tidak ada tanggung jawab sama sekali seperti itu. Dan ada satu lagi ya, aku lupa, metode kasus. Nah, kalau kasus itu biasanya digunakan pada ruangan-ruangan intensif, contohnya ICU, ICCU, HCU, IGD.
itu biasanya, oh IGD biasanya lebih cocok ke tim, tapi tergantung sih. Biasanya yang kasus itu di ICU, ICCU, HCU itu pakai yang kasus. Nah, tindakannya kalau kasus itu kamu betul-betul melakukan perawatan pada pasien holistik ya, atau semuanya kamu lakukan asuhan keperawatan, tapi hanya sampai satu shift itu saja. Nanti setelah itu beda perawat lagi, dan biasanya pasiennya itu kalau mau ketemu perawat yang sama itu susah karena memang setiap shift itu bergantian dan jarang untuk ketemu perawat yang sebelumnya. Itu yang kasus. Pokoknya kalau kasus kata kuncinya adalah di ruangan intensif atau ruangan isolasi itu pakainya di kasus gitu ya. Kita next ya. Nah, ini jawabannya adalah primer. Oke. Nomor 2, seorang kepala ruangan memberikan kebebasan pada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide untuk dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruangan tersebut. Kepala ruangan hanya memberikan arahan dan apabila diminta saja, karena kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut? Apakah autokratik, demokrasi? Ayo yang nyuret dihapus dulu. Laissez-faire, transformasional, ataukah spiritual? Kira-kira yang mana? Yuk, kasih waktu 1 menit. Coba-coba. Jangan coba-coba ya. Ayo, masih bingung bedain artinya, Nas? Oke, siap sayang. Habis ini tak jelasin ya. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain enggak? Oke, mari aku jelaskan ya. Kita mulai. Nah, di sini kasusnya itu dia mengatakan bahwa kepala ruangan ini memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan ataupun melakukan ide-idenya tanpa adanya kontrol. Nah, itu masuknya apa? Masuknya di laissez-faire. Laissez-faire itu gampangnya gini loh, Rek. Kamu itu diberikan tugas sama kepala ruanganmu, tapi kamu itu mau melaksanakannya itu mau betul atau tidak, itu tidak dilakukan supervisi, tidak dilakukan apa ya namanya ya, tidak dilakukan bimbingan sama sekali. Yang penting tugasmu selesai, itu laissez-faire. Jadi udah dibiarin aja. Iya, dibiarin aja. Laissez-faire itu ibaratnya ya udah lepas aja. Yang penting tugasnya selesai, itu laissez-faire. Ya. Kemudian ada autokratik sama dengan otoriter. Nah, kata kuncinya pegang. Otoriter atau autokratik itu segala keputusan ada di atasan dan dia itu tidak mau menerima saran dari anggotanya, ya. Kata kuncinya atau autokratik atau otoriter, keputusan ada di atasan dan tidak mau menerima saran. Sudah itu saja. Kemudian kalau demokratik atau demokrasi itu dia dari pengambilan keputusan itu sudah diskusi, bahkan bahkan saat memutuskan sebuah keputusan itu juga bersama-sama dengan bawahan. Kalau demokrasi itu bareng-bareng bawahan, bareng-bareng anak buahnya untuk melakukan diskusi dan pengambilan keputusan. Ya, itu demokrasi. Kemudian ada yang namanya transformasional. Kak, transformasional itu apa sih ya?
Transformasional itu gini, jadi atasan kita itu tidak hanya berfokus pada tugas, tapi dia itu juga fokus kepada pengembangan diri kita. Contohnya gini, kita ada proyek nih di sebuah komunitas untuk bikin MCK atau kamar mandi buat orang-orang yang ada di desa. Outputnya itu nggak cuma MCK-nya terbentuk, tapi kalian sebagai anggota itu bisa mendapatkan skill-skill yang baru. Contohnya, dalam proses pengadaan MCK, teman-teman harus koordinasi dengan Dinkes. Akhirnya teman-teman dapat relasi dengan orang Dinkes. Ataupun teman-teman akhirnya bisa apa ya namanya melakukan teknik leading pada orang Dinkes tadi sehingga proyek yang kita lakukan bisa goal. Nah, itu namanya transformasional. Jadi tidak hanya berfokus pada tugas tapi juga berfokus pada pengembangan diri karyawannya. Ya, kata kuncinya itu. Tidak hanya berfokus pada tugas tapi keberhasilan tugas tapi juga berfokus pada pengembangan diri karyawan atau anggotanya. Itu transformasional. Kemudian spiritual tuh enggak ada ya, spiritual tuh enggak ada. Adanya karismatik. Nah, karismatik itu apa, Kak? Karismatik itu kita mau dipimpin sama seorang pemimpin itu akibat kita tuh mencintai kepribadian beliau. Jadi mungkin saja atasanmu itu memiliki kepribadian yang menurutmu tuh baik. Contohnya, orangnya itu bijaksana atau orangnya itu rendah hati sehingga kamu tuh suka dipimpin sama beliau. Itu namanya karismatik. Contoh ya, ada presiden kita kan Gus Dur. Nah, Gus Dur itu kan mempunyai pribadi yang baik. Nah, mungkin ada beberapa orang itu tidak memilih beliau itu bukan karena kinerja beliau, tapi karena pribadi beliau yang menurut mereka itu baik. Nah, itu namanya karismatik. Kemudian ada satu lagi yang ketinggalan, partisipatif. Ada yang tahu bedanya partisipatif dengan otokratik atau otoriter? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Autokratik atau otoriter dengan partisipatif. Ada yang tahu? Partisipasi proses demokratis. Kurang tepat, Kak Putri Wahyuni. Apa ayo? Jadi, partisipatif itu kombinasi antara otoriter dengan demokrasi. Ya, dia itu kombinasi dari otoriter dan demokrasi. Kombinasinya bagaimana, Kak? Dalam penentuan keputusan itu diskusi, ngajak diskusi anggotanya, tapi keputusan tetap diambil sendiri oleh ketuanya. Jadi semisal ada sebuah masalah di sebuah perusahaan, gimana ya teman-teman solusinya? Nah, aku nanya gitu tuh ke anggotaku. Oh jadi gini Kak, A, B, C, D, E. Oh iya, kalau kamu gimana? Disebutin ya, disebutin semuanya. Akhirnya aku itu memutuskan sendiri. Itu namanya partisipatif. Kalau laissez-faire ya, kalau laissez-faire itu apa sih namanya laissez-faire itu dia itu betul-betul tidak ada bimbingan, tidak ada pengarahan dan dibiarkan saja gitu loh Kak. Yang penting tugasmu selesai, mau dilakukan apapun yang penting tugasnya selesai. Benar benar nggak ya ada yang namanya birokratif. Aku sebetulnya pernah dengar yang birokratif itu apa, cuma untuk yang apa sih namanya dari textbooknya aku nggak belum dapat sih Kak. Teman-teman ada yang pernah tahu birokrasi itu seperti apa? Kepemimpinan birokrasi. Ada yang tahu? Emang pernah muncul soalnya, Rek? Pernah muncul nggak? Kalau dari kata-katanya aja ya, kalau dari kata-katanya birokrasi, berarti birokrasi itu kan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur. Jadi arahnya begitu. Jadi tindakan yang dilakukan itu nggak boleh jauh ataupun menyimpang dari birokrasi yang ada. Autokratik itu sama kayak otoriter kakak. Jadi dia itu keputusannya
ada di atasan, ya, keputusan ada di atasan dan tidak menerima saran. Itu autokratik. Keputusan sepihak, betul. Transformasional itu tadi tidak hanya berfokus pada selesainya tugas, tapi juga berfokus pada pengembangan kemampuan atau skill dari anggotanya. Ya, aku ulang sekali lagi. Transformasional itu tidak hanya berfokus pada selesainya tugas, tapi juga berfokus pada pengembangan skill atau kemampuan dari anggotanya. Itu transformasional. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Seorang manajer di sebuah rumah sakit swasta selalu mengambil keputusan sendiri walaupun banyak anggotanya yang berpendidikan sederajat dengannya. Selalu memberikan beban kerja di luar aturan yang sudah ada dengan harapan visi misi dari rumah sakit tersebut dapat tercapai. Dan dia selalu menyampaikan kalau keputusan yang diambil adalah mewakili dari anggota walaupun tanpa ada proses musyawarah terlebih dahulu. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan pada manajer rumah sakit tersebut? Apakah otoriter, demokrasi, laissez-faire, transformasional, ataukah partisipatif? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya apa? Kasih waktu 1 menit. Yuk, jawabannya apa? Di sini kata kuncinya adalah pasien. Kata kuncinya adalah di sini manajernya itu mengambil keputusan sepihak dan tidak melakukan musyawarah dengan anggotanya. Berarti jawabannya adalah otoriter, betul. Autokratik ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ini yang aku blok, yang kata kuncinya ya, selalu mengambil keputusan sendiri, memberikan beban kerja di luar aturan, kemudian menyampaikan kalau keputusan yang diambil adalah mewakili anggota, walau tanpa ada proses musyawarah, berarti otoriter. Gitu ya. Lanjut. Nomor 4. Seorang perawat primer bertanggung jawab pada pasien di ruang rawat. Salah satu klien yang dirawat alami penurunan status gizi drastis. Intervensi telah dilaksanakan sesuai rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian, perawat tersebut merekan untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Apakah kegiatan yang direncanakan oleh kasus tersebut, supervisi, pendelegasian, timbang terima, discharge planning, ataukah ronde? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya apa? Ronde nurse. Yakin? Oke, jadi betul ya, jawabannya adalah E. Aku jelaskan satu persatu, teman-teman boleh dicatat ya kata kuncinya. Supervisi itu apa, Kak? Supervisi itu adalah proses pengawasan atau proses controlling yang dilakukan oleh atasan kita, bisa ketua tim ataupun kepala ruangan terhadap tindakan yang sudah kita lakukan. Itu supervisi. Nah, supervisi itu bentuknya dua, teman-teman. Ada yang langsung sama tidak langsung. Bedanya apa, Kak? Kalau langsung itu contohnya seperti ini. Kamu mau melakukan tindakan didampingi oleh senior kamu atau didampingi oleh ketua timmu. Itu namanya supervisi.
Kalau supervisi langsung, sorry, supervisi langsung. Kalau supervisi tidak langsung, itu adanya proses apa ya namanya ya, proses bimbingan, tapi tidak langsung di pasiennya ya. Kayak misal setelah melakukan tindakan, kamu dipanggil ke ruangan, ditanya-tanyain tuh, kamu tadi ngapain aja? Ini Bu, ngasih obat. Obatnya tadi cara ngoplosnya gimana? Dosisnya berapa tadi? Ya, ya. Dosisnya berapa? Terus kamu tadi tindakannya pakai di swab dulu, belum apa? Bukan. Pas waktu mau masukin obatnya. Oh iya. Nah, itu namanya menanyakan setelah tindakan atau nggak harus setelah tindakan sih. Misal ucuk-ucuk tiba-tiba kamu ditanyain terkait apa aja sih tindakan yang sudah kamu lakukan, terus kendalanya apa dan lain-lain itu juga masuknya di supervisi tapi tidak langsung ya, karena tidak mendampingi pada saat itu juga kamu melakukan tindakan. Kemudian ada delegasi, pendelegasian. Nah, delegasi itu melimpahkan wewenang. Melimpahkan wewenang ini tujuannya apa, Kak? Ya, tujuannya adalah kemungkinan dari atasan kita itu ya banyak acara ataupun banyak agenda dan harus dilimpahkan wewenangnya agar acara yang selanjutnya itu tidak terbengkalai. Itu namanya pendelegasian. Nah, biasanya pendelegasian itu dilakukan oleh kepala ruangan kepada orang yang kompeten. Orang yang kompeten itu tergantung dari penilaian dari kepala ruangannya. Jadi nggak selalu senior aja enggak. Bisa jadi anak yang masih baru, kalau memang dirasa kompeten, itu juga bisa menerima delegasi seperti itu. Ya, jadi harus diberikan pada orang yang betul-betul kompeten. Itu pendelegasian. Memang kalau nggak diberikan ke orang yang kompeten gimana, Kak? Nah, biasanya nanti terjadi underdelegasi. Underdelegasi itu artinya nanti tindakan yang harusnya itu hasilnya maksimal malah tidak maksimal karena yang melakukan tidak kompeten. Ya, itu namanya underdelegasi. Kemudian ada timbang terima. Nah, ini timbang terima ini yang teman-teman lakukan setiap hari di rumah sakit namanya handover atau operan. Jadi kita mengoperkan ataupun memberitahu tim selanjutnya terkait kondisi pasien yang ada saat ini, planning tindakannya apa, kemudian evaluasi tindakan hari itu apa. Nah, itu namanya timbang terima. Kalau ada PR ya biar dikerjakan oleh shift selanjutnya. Itu timbang terima atau operan handover. Kemudian ada discharge planning. Nah, discharge planning itu bagaimana teman-teman melakukan sebuah planning untuk mempersiapkan pasien itu setelah pulang dari rumah sakit. Ya, jadi kan pasien itu kan nggak mungkin kan di rumah sakit terus, pasti pulang toh. Nah, itu semenjak dia masuk harus sudah disiapkan discharge planning. Contohnya bagaimana, Kak? Contohnya seperti ini. Semisal teman-teman hari itu kedatangan pasien dengan stroke, ya, dengan stroke, dia ada kelemahan pada kedua kaki, kemudian ada dekubitus, ya. Nah, di situ teman-teman sudah bisa membuat discharge planning-nya. Apa discharge planning-nya? Mulai dari bagaimana nanti di rumah keluarganya bisa melakukan miring kanan, miring kiri. Kemudian keluarganya bisa tahu nutrisi yang tepat untuk pasien stroke, obat-obatannya bagaimana dan lain-lain itu sudah dibuat di discharge planning. Nah, tata laksananya kapan, Pak Kak? Dilakukannya kapan untuk edukasinya? Ya, kamu lakukan setiap hari sambil melakukan perawatan. Jadi jangan semuanya itu dilakukan setelah ada info pasiennya mau pulang baru diajarkan. Itu tidak. Tapi dilakukan setiap hari. Kamu follow up sampai kamu bisa mengatakan keluarganya ini sudah siap dan sudah paham terkait perawatannya nanti di rumah. Itu namanya discharge planning. Dan ini satu kok teman-teman lakukan. Mungkin bahasanya saja yang baru teman-teman dengar ya. Jadi diajarkan mika-miki, terus misal pakainya NGT, keluarganya juga diajarkan cara memberikan makan lewat NGT, itu juga namanya discharge planning. Kemudian ada yang namanya ronde. Ronde keperawatan itu ada masalah yang aktual ya. Pada saat itu tuh ada masalah aktual di mana sudah ditata laksana tapi belum ada perubahan. Akhirnya perawat ini punya ide nih gimana sih kalau kita diskusi aja sama tim kesehatan yang lainnya biar penyembuhan pasiennya ini segera
meningkat atau kondisinya segera membaik ya kayak gitu itu namanya ronde keperawatan meskipun ada kata-kata keperawatan tapi yang terlibat itu bukan hanya perawat tapi ada dokter farmasi ahli gizi dan lain-lain itu ronde keperawatan ada satu lagi namanya diskusi refleksi kasus. Namanya saja refleksi, berarti masalahnya ini sudah lampau, sudah terlewati. Tapi kenapa kok tetap dilakukan diskusi? Ya, masalahnya sudah selesai, Kak. Ngapain didiskusikan? Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Contohnya seperti ini. Bulan lalu ada pasien satu jatuh. Harusnya kan harusnya kondisi jatuh itu pada pasien di rumah sakit kan tidak boleh karena itu akan memperburuk mutu pelayanan. Tapi ternyata ada satu nih yang jatuh di pasien anak-anak. Akhirnya kita bahas kenapa penyebabnya jatuh, apakah bed rail terpasang, ataukah tidak terpasang dan lain-lain dengan tujuan apa? Untuk evaluasi dan meningkatkan ke depannya gimana caranya jangan sampai ada pasien jatuh lagi. Itu namanya diskusi refleksi kasus. Kira-kira dari yang sudah saya jelaskan, ada yang mau dipertanyakan untuk terkait kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di keperawatan? Monggo. Monggo, tak kasih waktu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kita lanjut ya. Oke, sip, mantul. Nah, ini ya. Perawat di ruang ICU melakukan fokus keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien sehingga berkesempatan untuk melakukan keperawatan yang komprehensif. Apakah metode asuhan keperawatan yang digunakan? Tim, kasus, primer, modular, ataukah fungsional? Kira-kira apa? Ayo, apa jawabannya? Yuk, jawabannya apa? Kasus, iya betul. Jawabannya adalah kasus karena memang ini ruangannya di ruangan intensif. Kasus pasti ICU ya. Kalau tim tadi ada ketua, ada anggota. Kalau primer bertanggung jawab 24 jam. Modular itu kombinasi antara tim dan primer. Ada tim yang bertanggung jawab 24 jam dari pasien masuk sampai pulang. Dan ada fungsional atau melakukan tindakan atau asuhan keperawatan sesuai dengan fungsi masing-masing. Oke, gampang ya? Oke, kita lanjut ya. Salah satu kegiatan badan usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan karyawan agar bekerja keras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan motivasi kerja, serta suasana kerja yang nyaman. Hal yang dilakukan pimpinan tersebut adalah termasuk dalam fungsi manajemen apa? Apakah controlling, organizing, actuating, staffing, ataukah planning? Kira-kira yang mana? Monggo, silakan dijawab dulu. Yuk, jawabannya apa yuk? Ayo, jawabannya apa? Actuating. C kayaknya. Oke, izin aku menjelaskan ya teman-teman ya. Boleh. Eh, aku coba jelaskan terkait masing-masing ya. Boleh teman-teman sambil ditulis, dicatat poin-poinnya. Jadi untuk fungsi manajerial atau fungsi manajemen itu disingkat menjadi POSAJ. P-nya itu planning, O-nya itu organizing, S-nya itu staffing,
A-nya actuating, dan yang terakhir ada C-nya controlling. Aku jelaskan satu persatu sebelum kita menjawab pertanyaan ini. Planning itu apa sih? Namanya aja planning. Berarti merencanakan. Merencanakan apa sih, Kak? Merencanakan kebutuhan dari ruangan, merencanakan kebutuhan SDM-nya berapa, fasilitas sarana prasarananya apa, visi misinya apa, seperti itu. Itu namanya planning, ya. Nah, setelah planning ada yang namanya organizing, ya. Ada yang namanya organizing. Organizing itu apa? Jadi organizing itu setelah kita rencanakan tadi ya yang aku contohkan teman-teman merencanakan butuh 30 perawat atau 20 perawat. Nah, setelah kamu diberikan perawat sebanyak 20 orang ini kira-kira mau diapakan ya? Kira-kira mau diapakan perawatnya? Yang mau dilakukan apa? Nah, dijelaskanlah job desk masing-masing dari perawat tersebut. Misal, aku butuh 20 perawat ini, aku bagi nih jadi 3 tim. Nah, ketua timnya siapa, anggotanya siapa. Setelah ditentukan, teman-teman langsung diberikan atau diuraikan dari job desk masing-masing. Itu namanya organizing. Jadi setelah eh, terkumpul dari apa yang sudah kita rencanakan, lalu kita tata. Nah, gampangnya gini, kamu habis belanja dari pasar, itu kan kamu planning nih, mau belanja A, B, C, D, E, dan D. Misal, nyampe di rumah, kamu tata ke masing-masing. Kalau daging masuk kulkas, ini masuk lemari, itu namanya organizing. Ya, dilakukan penataan atau mengorganisir. Nah, gampangnya seperti itu. Setelah itu, setelah terbentuk ketua tim, anggotanya, nah teman-teman ini kan harus punya perawat yang kompeten atau anggota yang kompeten. Gimana sih caranya biar kita punya anggota yang kompeten? Maka kita lakukan pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan atau pengembangan dari sumber daya manusia yang ada itu masuknya staffing, ya, pengaturan staff. Staffing. Jadi ada pengembangan atau pelatihan karyawan bisa dilakukan secara internal ataupun eksternal dengan tujuan tadi ya, biar mereka itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Itu namanya staffing. Nah, setelah dilatih Kak, mereka sudah kompeten nih. Gimana dong? Ya kita lakukan asuhan keperawatan. Nah, kalau sudah melakukan asuhan keperawatan, ada poin actuating. Apa sih fungsi actuating itu? Actuating itu fungsi sebagai manajerialnya adalah sebagai leader. Bagaimana teman-teman menjadi sosok leader yang baik. Nah, leader yang baik itu bagaimana? Mengingatkan jika tidak sesuai dengan SOP, memberi motivasi kalau misal motivasi dari anggotanya kendor, contohnya habis dimarah-marahin nih sama pasien, langsung ngedrop tuh, nangis ngedrop. Nah, kamu sebagai leader harus bisa memotivasi. Sudah biasa dimarahin, jadi nggak usah minder, nggak usah ini. Nah, itu namanya actuating. Ataupun kalau semisal ada dari anggotamu itu melakukan tindakan yang baik atau mungkin dia itu memberikan asuhan keperawatan yang maksimal pada seorang pasien. Nah, itu kamu harus memberikan penghargaan atau memberikan pujian. Itu masuknya juga di actuating. Memberikan hukuman atau sanksi, masuknya kemana, Kak? Masuknya juga di actuating. Ya, itu namanya actuating atau pelaksanaannya atau pengarahannya seperti apa. Mengatasi konflik betul, itu masuknya di actuating juga. Kemudian terakhir, setelah dilakukan asuhan keperawatan, maka kan butuh yang namanya dikontrol. Atau kita harus melakukan supervisi untuk apa ya namanya, memastikan bahwa mutu pelayanan yang kita berikan itu tetap baik. Nah, caranya ada di controlling tadi ya, atau kita lakukan supervisi secara berkala. Ataupun mungkin ada ujian naik PK. Nah, kalau sebelum naik PK 1 ke PK 2 pasti ada ujiannya. Nah, kayak gitu-gitu itu namanya controlling ya. Jadi itu fungsinya ada 5. Planning, kemudian organizing, staffing, actuating, dan
controlling, posage ya, gampangnya seperti itu. Nah, karena di sini dia ini menggerakkan karyawan agar bekerja lebih keras dan memberikan motivasi kerja serta suasana kerja yang nyaman, itu berarti masuknya di actuating ya. Jadi fungsi manajerial yang dilakukan pada kasus ini adalah jawabannya C. Staffing ulang Kak. Ya, staffing itu pengaturan staf sayang. Pengaturan staf itu tujuannya untuk mengembangkan kompetensi atau mengembangkan skill yang dimiliki oleh staf kita. Itu namanya staffing. Dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, bimbingan. Bimbingan maksudnya bukan ini ya, bimbingan dari kita sebagai atasan ataupun mungkin dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan dari bidang keperawatan. Itu namanya staffing. Gimana? Dari yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan? Ayo jangan coba-coba coret layar ya. Bikin nggak fokus soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti biar nggak pulang yang materi yang selanjutnya nanti ya. Jadi kita bahas aja sekalian sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ya. Oke, nah ini sekarang ya. Tuan A adalah seorang manajer personalia merencanakan penerimaan pegawai baru. Dalam rangka merealisasikan rencananya, Tuan A melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari menentukan struktur panitia, menetapkan tugas, tanggung jawab masing-masing individu, pendelegasian, wewenang kepada bawahan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tuan A ini apa? Tadi controlling itu ini Kak, pengawasan ya, pengawasan atau kontrol agar mutu dari pelayanan yang kita berikan itu tetap baik. Yuk, nomor 7 jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa? Planning nurse. Ayo. Pasti teman-teman pilih planning gara-gara ada kata-kata merencanakan. Nah, jangan tertipu, dibaca menyeluruh dulu ya. Memang kata pertamanya di sini merencanakan penerimaan, tapi di bawahnya ini yang dilakukan oleh Tuan A adalah menentukan struktur, menetapkan tugas, menentukan delegasi dan lain-lain. Itu bukan di planning sayang, tapi lebih cocok masuknya kemana? Ke Organik. Ya, betul. Jawabannya adalah organizing ya. Organizing. Yang lebih cocok di sini jawabannya adalah organizing. Jadi si Tuan A ini memang betul mau melakukan penerimaan pegawai baru, tapi tindakan yang dilakukan Tuan A itu lebih mengarah ke bagaimana mengorganisir atau menata atau apa ya namanya mengelompokkan aktivitas dengan tadi penentuan tugasnya, job desk-nya, biar nanti bisa berjalan dengan sempurna. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat pada bangsal penyakit dalam. Dari hasil pengkajian, ketergantungan klien didapatkan datanya memerlukan perawatan 3-4 jam per 24 jam. Ambulasinya dibantu, klien terpasang infus dan kateter dan perlu diobservasi TTV-nya setiap jam. Kira-kira derajat ketergantungannya apa, Beb? Derajat ketergantungannya apa? Cara bedainnya gimana ya, Kak? Ayo, ada yang tahu cara bedainnya gimana, Kak? Gimana cara membedakan pasiennya itu self care, total care, kemudian partial care? Gimana cara membedakannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara membedakannya? Jamnya, Kak. Boleh, dari jam boleh. Selain dari jam apa lagi? Selain dari jam apa lagi?
ADL. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi tingkat ketergantungan itu ada tiga menurut kelasnya ya. Tingkat ketergantungan yang pertama itu minimal care. Minimal care itu mulai dari kebersihan diri, mandi, ganti pakaian itu dilakukan secara sendiri. TTV-nya dilakukan saat kapan, Kak? Setiap satu kali aja dalam satu shift. Jadi per 8 jam ya. Jadi nggak usah bolak-balik dicek kalau pasiennya itu minimal care. Kemudian dia itu hanya membutuhkan bantuan sedikit sekali. Rata-rata dia itu sudah bisa melakukan semuanya, hanya butuh pengawasan. Itu minimal care. Kita masuk ke partial care. Kalau partial care itu untuk kebersihan kebersihan diri, makan minumnya dibantu. Ataupun kalau semisal di soal gini, dia itu makan minumnya sendiri tapi pipis sama pupnya di atas tempat tidur. Itu berarti apa? Kalau pipis sama pupnya di tempat tidur, berarti kan masih dibantu untuk cebok. Berarti itu masuknya di parsial. Kemudian dia itu TTV-nya setiap 4 jam. Jadi satu shift itu 2 kali, Kak. Teman-teman lakukan pengecekan dari TTV-nya. Itu pasien-pasien dengan partial care. Kemudian ada total care. Kalau total care namanya aja total, berarti ya dibantu semuanya. Nah, TTV-nya dicek kapan aja, setiap 2 jam sekali, itu total care. TTV dicek setiap 2 jam sekali, kemudian biasanya pasiennya itu kadang-kadang ada pasiennya yang masih sadar, tapi betul-betul dia tidak bisa melakukan. Contohnya apa? Pasiennya stroke dengan kelemahan ataupun pasiennya penurunan kesadaran itu juga bisa masuk ke total care ya. Kak, kalau pasien penurunan kesadaran apakah bisa masuk partial care? Ya gak iso ya, nggak bisa. Namanya aja penurunan kesadaran, dia aja nggak tahu dia di mana ya pasti total total care. Makan minumnya biasanya pakai NGT. Biasanya terpasang alat-alat lain, contohnya ventilator, kayak gitu-gitu. Ya, itu namanya total total care. Jadi ada tiga tadi cara membedakannya ya. Dari minimal care setiap 8 jam sekali, TTV-nya kalau parsial 4 jam sekali, kalau total care itu 2 jam sekali. Kalau minimal care ADL-nya itu dilakukan sendiri, partial care dibantu sebagian, kalau total care betul-betul teman-teman yang melakukan tindakan. Maka jawaban pada kasus ini adalah partial care. Kira-kira teman-teman ada yang masih belum dipahami? Biasanya kita hanya pakai 3 poin ini ya, karena biasanya yang keluar itu menurut Douglas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita move ke soal selanjutnya, Beb. Aman ya? Aku kecepatan nggak ngomongnya? Ulang yang gimana sayang? Kalau intensif itu biasanya dia pakai alat-alat yang ini loh Kak, yang lebih rumit ya. Contohnya tadi kayak ventilator dan lain-lain. Tapi biasanya kita cuma pakai 3 tadi. Apa sih minimal care, parsial, sama total. Karena kita pakainya Douglas. Ulang, oke. Dicatat baik-baik ya. Jadi minimal care TTV setiap 8 jam. Aku ulang sekali lagi, minimal care itu TTV setiap 8 jam. ADL-nya itu dilakukan sendiri tanpa dibantu perawat. Itu minimal care. Kalau partial care, TTV setiap 4 jam dan ADL-nya dibantu sebagian. Ya, ada yang dilakukan sendiri, ada yang dibantu oleh perawat. Itu partial care. Kalau total care itu dibantu semuanya, mulai dari ADL, kemudian makan minumnya biasanya pakai selang NGT. Nah, terus TTV-nya setiap kapan, Kak? Kalau total care setiap 2 jam sekali. Sudah, itu saja cara membedakannya. Kira-kira masih belum paham? Atau ada yang masih dibingungin? Gimana? Ada yang dibingungin?
Sampun paham, nurse. Oke. Tadi kalau intensive care itu bukan masuk di 12 kakak ya. Kalau intensive care itu biasanya menggunakan alat-alat dengan penanganan khusus. Contohnya tadi ventilator gitu ya. Oke. Nomor 9. Kepala ruang ICU sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan staf yang berada di ICU tersebut. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruangan? Gampang ini, ayo. Perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan ataukah pengawasan? Jangan sampai ada yang salah loh ya. Tak jelaskan berkali-kali ini tadi. Ayo, apa jawabannya? Iya, gampang ya. Jawabannya adalah pengembangan staf. Karena di sini perawatnya mau dilakukan pelatihan staf selama 6 bulan untuk meningkatkan kompetensi. Gampang. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Ini muncul di UKOM Agustus. Monggo, yang kemarin UKOM Agustus ingat-ingat muncul kayaknya ini. Soalnya teman-teman banyak yang bilang muncul. Nomor 10. Seorang perawat pelaksana di ruang rawat penyakit dalam mengambil beberapa sampel darah untuk keperluan diagnostik pada penyakit HIV/AIDS. Secara tidak sengaja jarinya tertusuk jarum bekas pakai. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan perawat tersebut? Apakah meminta resep obat ARV pada dokter, melakukan pemeriksaan darah HIV/AIDS, melaporkan kejadian ini pada tim keselamatan kerja, mencoba mengeluarkan darah dan desinfeksi bekas tusukan, ataukah membasuh luka tusukan pada air yang mengalir? Yuk, jawabannya apa? Ayo, belum ada yang benar jawabannya. Ayo, apa? Benar, C, Kak. Langsung C, Kak. Tindakan yang harus segera dilakukan. Kalau habis ketusuk langsung lari ke tim keselamatan kerja. Jadi begini teman-teman, tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Jadi ini ada dua versi jawaban. Versi Sinersi dan versi Kemenkes. Jadi untuk versi Kemenkes, jawabannya adalah luka tusukan dibasuh pada air yang mengalir. Ini versi Kemenkes. Jadi teman-teman yang ikut Zoom di sini untuk kepentingan urusan P3K, jawabannya adalah E. Ya, yang ikut P3K. Kalau teman-teman yang UKOM ikut jawaban Sinersi. Ya, karena itu mengarah dari pembuat soal yang di PPNI. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah mencoba mengeluarkan darah dan desinfeksi bekas tusukan. Ya. Jadi ada dua versi. Buat teman-teman yang ikut hukum, jawabannya D yang betul pada kondisi ini. Jadi setelah tertusuk, itu coba dikeluarkan dulu darahnya. Setelah itu, sebanyak apa sih Kak? Ya dikeluarkannya aja sebisanya. Setelah itu baru didesinfeksi bekas tusukannya tadi, baru kita laporkan kejadian ini pada tim keselamatan kerja. Itu versi Sinersi. Kalau versi Kemenkes, jawabannya adalah E, membasuh luka tusukan pada air yang mengalir. Yang E ini ada proseduralnya, ada PDF-nya. Tapi kalau yang D itu aku belajar dari aplikasi Sinersinya. Jawabannya adalah D. Jadi itu tadi ya, tergantung kebutuhan. Yang ikut P3K jawabannya E, yang ikut UKOM jawabannya D. Begitu. Oke. Jadi ini kan yang ditanyakan kan tindakan yang harus segera dilakukan ya. Yang kamu lakukan setelah kamu tertusuk itu apa? Mosok yo langsung lari ke tim keselamatan kerja. Nah, yang dilakukan dua ini tadi, bisa dikeluarkan darahnya
ataukah dibasuh luka tusukannya? Betul, sama-sama benar. Cuma beda kepentingan tadi. Kalau yang Ukom jawabannya D, kalau yang P3K jawabannya adalah E. Oke ya, itu ingat-ingat aja, Rek. Karena bulan kemarin tuh ini tuh muncul. Takutnya nanti dimunculkan lagi, gitu ya. KTD, oke siap nurse. Yuk. Lanjut. Nah, ini kemarin sudah dipelajari juga. Boleh ya. Ingat deh aja lah kalau gitu. Iya, Kak. Ini pasti Pak Rumsi itu. Seorang kepala ruangan di ruang bedah melakukan evaluasi terhadap pengendalian infeksi. Dari hasil didapatkan laporan bahwa lama hari rawat pasien bertambah akibat perawatan luka yang kurang optimal. Ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan perawat pelaksana dalam melakukan cuci tangan. Kepala ruangan telah melakukan beberapa inovasi, salah satunya melaksanakan pelatihan kepada perawat pelaksana dan supervisi dengan tindakan tersebut. Apakah tahap perubahan yang sudah dilakukan? Interest, moving, refreezing, awareness, ataukah unfreezing? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yang nggak tahu bilang belum tahu. Yang belum tahu bilang belum tahu. Boleh. Belum paham. Belum tahu, Kak. Oke, kita bahas ya. Jadi, tahap perubahan itu ada beberapa macam. Yang pertama, urung paham. Oke, lihat dulu di sini ya, Kak. Nah, tahap perubahan menurut teori Kurt Lewin itu ada unfreezing, moving, dan refreezing. Ya, tak jelaskan poinnya saja. Teman-teman boleh dicatat. Jadi unfreezing itu contohnya seperti ini. Kamu di ruangan ada masalah. Masalahnya itu semisal adanya kondisi pasiennya flebitis. Ya. Kok banyak ya pasiennya bulan ini kok flebitis semua? Kenapa ya? Ya, itu unfreezing, mulai muncul masalah. Kenapa ya? Ya, kenapa ya? Jadi itu mulai mencari-cari kenapa alasan pasien-pasien ini terkena flebitis. Kayaknya ini harus diubah nih. Kenapa? Karena kalau flebitis terus-menerus menurunkan mutu pelayanan. Itu namanya unfreezing. Nah, dia ini apa sih namanya sudah mulai untuk mencari tahu permasalahan yang ada itu apa. Itu unfreezing. Kemudian setelah tahu nih, oh masalahnya flebitis itu gara-gara ternyata teman-teman itu kurang steril pada saat melakukan pemasangan infus. Nah, sudah ketemu nih masalahnya. Apa yang kamu lakukan? Kita lakukan moving atau kita bergerak. Bergeraknya ngapain? Bergeraknya itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Karena tadi sudah ditemukan permasalahannya itu teman-teman itu kurang steril pada saat melakukan pemasangan infus, maka apa solusinya? Kita lakukan pelatihan lagi terkait pemasangan infus, takutnya mereka lupa. Satu. Kemudian kita lakukan supervisi, Kak, biar mereka itu pada saat melakukan tindakan itu ada yang mengkontrol kalau lupa melakukan desinfeksi dan lain-lain. Ya, misal kayak gitu. Itu moving. Kemudian kalau perlu kita ikutkan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana mencegah flebitis, itu moving. Ya. Jadi caranya kita itu mencari solusi dari perang muncul, itu moving. Kemudian setelah masalahnya ini diselesaikan atau dalam tahap proses penyelesaian, otomatis kan kasus flebitisnya harusnya turun dong, ya. Turun karena sudah diatasi dengan berbagai macam hal tadi. Itu masuk di tahap refreezing. Nah, di refreezing itu ngapain sih, Kak? Nah, di refreezing itu kamu mempertahankan agar mutu
dari pelayanan kamu atau flebitis yang terjadi pada ruangan kamu tuh harus tetap nol. Dengan cara apa? Ya tadi, supervisi berkala, monitoring, kemudian bisa juga pelatihan-pelatihan, ataupun diskusi, ataupun mungkin tadi ya, saling mengingatkan kalau pasang infus harus steril atau harus tidak boleh asal, cuci tangannya juga harus sesuai, itu rephrasing. Bagaimana memelihara perubahan yang sudah terjadi. Nah, biasanya yang susah itu di tahap rephrasing. Untuk mempertahankan sebuah mutu itu yang susah, ya. Jadi itu, mulai dari unfreezing, moving, terus rephrasing. Kira-kira bisa nggak ditangkap dari yang sudah saya jelaskan? Kalau tidak bisa ditangkap, tak jelaskan dengan pengandaian atau analogika yang lebih mudah lagi, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Mau dijelaskan ulang atau sudah cukup? Kalau ada yang mau diulang, boleh. Jelas, Nurse. Oke, sudah jelas semua ya? Atau ada yang masih belum? Boleh. Yang belum jangan malu-malu loh ya. Nanti kalau ketinggalan kereta aku nggak tahu loh. Oke, tak jelaskan dengan kehidupan sehari-hari ya. Karena kita mayoritasnya muda, saya muda. Itu kita pakainya bahasa gini. Kenapa ya? Ini unfreezing ya, ini kondisi unfreezing. Kenapa ya? Kalau aku itu kalau menjalin hubungan dengan seseorang itu kok selalu kandas. Itu unfreezing. Kita bertanya-tanya, kenapa kok selalu kandas? Kenapa nggak awet? Kenapa kok selalu putus di tengah jalan? Itu unfreezing. Ternyata eh, permasalahannya adalah karena kamu terlalu posesif. Nah, ketemu kan masalahnya kamu terlalu posesif. Sementara pasanganmu itu tidak mau dikekang. Oke. Oke, masalahnya sudah muncul. Nah, kamu masuk ke moving. Gimana sih caranya kita itu biar tidak terlalu posesif dengan pasangan? Itu kamu mencari-cari tuh, cari di YouTube gimana caranya kita tidak tidak posesif dengan pasangan kita atau biar atau biarkan saja dan lain-lain itu. Akhirnya kita koreksi, oh berarti aku kalau jadi pasangan itu ya sudah, kalau dia mau main sama temannya ya silakan, mau main sama keluarganya ya silakan. Aku tidak terlalu mengekang karena dunianya bukan cuma aku saja. Nah, itu sudah di moving tuh. Kamu sudah mulai berubah. Gimana caranya agar pasanganmu lebih nyaman dengan kamu? Nah, setelah kamu berubah nih, akhirnya kamu awet nih sama pasangan. Berarti kamu sudah masuk di refreezing. Nah, gimana sih cara mempertahankan agar hubunganmu itu tetap awet sampai akhir, sampai nikah? Ya itu di situ di refreezing. Ya mulai tadi ya, kamu mulai harus mengerti kondisi dia, kamu harus pengertian, tidak boleh posesif ataupun yang lainnya. Jadi refreezing itu gampangannya adalah mempertahankan yang sudah baik ya. Mempertahankan yang sudah baik itu gimana caranya sih? Nah, itu refreshing. Kalau moving itu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu? Kalau yang unfreezing itu mencari tahu permasalahannya itu letaknya di mana, terus kamu harus tahu solusinya apa. Gitu ya. Oke, gampang ya. Karena di sini pasiennya ini, sorry, karena di sini kepala ruangannya itu sudah melakukan beberapa inovasi terkait pelatihan pada perawat pelaksananya, ada supervisi juga, berarti sudah ada pergerakan untuk mengarah ke tahap yang lebih baik. Makanya jawabannya adalah moving, seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nomor 12, kepala ruangan mendapatkan laporan jika antar perawat terjadi konflik dikarenakan salah memasukkan obat ke box pasien. Kedua perawat tersebut menjadi tidak saling tegur sapa, hal ini membuat teman kerja yang lainnya tidak nyaman. Perawat memanggil kedua perawat untuk didengarkan pendapat masing-masing. Apa teknik yang tepat digunakan kepala ruangan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Menghindar, akomodasi, negosiasi, kompetisi, atau kolaborasi? Yuk, apa jawabannya? Jawabannya apa? Yuk, yang belum jawab boleh. Ayo, yang belum jawab.
Yuk, jawabannya apa? Eh, jawabannya adalah akomodasi. Kenapa akomodasi? Ada yang tahu? Kenapa akomodasi? Ini kan ada konflik gara-gara salah memasukkan obat ke box. Kira-kira ada yang salah nggak kalau di sini? Ada yang salah nggak? Kan ini kejadiannya obatnya salah masuk ke box. Ya, misal box A, pasien A dimasukkan ke pasien yang box B. Berarti ada salah dong. Akhirnya ditegur. Yang ditegur nggak terima. Akhirnya jadinya nggak apa ya namanya, nggak saling tegur sapa. Ya, nggak saling tegur sapa. Itu. Nah, berarti kan ada permasalahan nih. Iya, kalau ada permasalahan yang muncul seperti ini dan ada salah satu yang salah, berarti yang dilakukan adalah win-loss solution. Betul, win-loss solution. Nah, kita lihat dulu. Di sini kalau kita menggunakan menghindar, apakah permasalahannya ini sudah bisa selesai dengan kondisi ini tidak saling tegur sapa? Tidak akan selesai, malah makin menjadi-jadi. Akhirnya teman-teman yang lain juga terganggu. Makanya nggak cocok pakai metode menghindar. Nggak cocok. Ya, menghindar itu kapan Kak dilakukan? Menghindar itu dilakukan ketika masalahmu itu tidak terlalu penting. Contohnya, kamu dikatain, dia itu loh, orangnya gemuk, jelek. Kalau kamu nggak ngerasa seperti itu, ya udah bodo amat, biarin aja. Itu namanya menghindar. Ya, atau yang mungkin belum nikah, ditanyain kapan nikah, perempuan udah tua kok nggak nikah nikah, misal kayak gitu. Menurutmu itu nggak penting, ya udah menghindar aja, nggak usah digubris orang yang ngomong kayak gitu. Itu teknik menghindar dan ini biasanya teman-teman gunakan sih setiap hari. Kemudian ada akomodasi. Nah, akomodasi itu win-lose solution. Jadi salah satu itu ada yang kalah di sini. Kalahnya itu dalam artian kalau memang terjadi permasalahan ya berarti dia salah. Berarti dia memang melakukan kesalahan. Nah, kalau semisal apa sih namanya? Kalau semisal di sini kondisinya itu tidak ada permasalahan, cuma kayak semisal gini ya. Contohnya akomodasi itu kalau tidak terjadi permasalahan salah benarnya itu gini. Ada orang kaya beli tanah. Ternyata tanah yang dibeli orang kaya tersebut itu sertifikatnya double. Ya, sertifikatnya double. Ternyata si miskin ini punya sertifikat tanah itu juga. Karena yang kaya ini punya uang, akhirnya yang kaya ini berani mengeluarkan uang untuk apa? Untuk agar tanah itu tetap menjadi milik dia. Jadi akomodasi itu selain diartikan win-lose solution, dia juga diartikan salah satu pihak itu mendominasi. Sehingga yang satunya pasti kalah. Gitu ya. Aku belum pernah lihat wajah Kak Anas loh. Nanti kalau ketemu di jalan nggak kenal. Kakak lihat di TikTokku ya, di situ banyak beredar wajah-wajahku. Kemudian, biarkan kamu mengenal suaraku saja. Ya, yang salah satu punya power, punya kekuatan. Sehingga yang satunya tuh kalah. Itu akomodasi. Ya, contohnya di sini. Nah, di sini yang satunya punya power karena mungkin yang satunya itu sudah melakukan tindakan sesuai SOP, temennya yang salah. Nah, itu akomodasi. Kemudian kalau negosiasi. Nah, negosiasi itu sama-sama enak. Tapi enaknya itu bukan sesuai dengan keinginan yang sebelum, tapi negosiasi itu lebih ke gimana kita cari jalan tengahnya aja. Gampangnya contohnya seperti ini. Aku jualan apa ya enaknya ya? Aku jualan HP. Kak Dea, tak jual 1 juta. Kata Kak Dea, orang HP kayak gini kok dijual 1 juta. HP jelek kayak gini kok dijual 1 juta. 600 lah, gitu kan. Kak Dea nawar 600 lah. Loh, jangan Kak, itu aku belinya itu 1,5 juta. Gimana kalau
800 aja. Ya udah, nggak apa-apa lah, 800 ya Kak ya. Nah, jadi keduanya ini tidak tercapai keinginan yang sebelumnya. Tadi kan aku pengen 1 juta, Kak dia pengen 600. Akhirnya kita cari jalan tengah gimana sama-sama kita itu mendapatkan keputusan, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita awal. Itu namanya negosiasi. Emak-emak pasti melakukan ini setiap harinya di pasar ataupun di tukang sayur. Ya, negosiasi. Kompromi negosiasi itu sama. Oke. Kemudian kompetisi. Kompetisi itu adanya persaingan. Nah, persaingan itu biasanya ya kayak gini ya, semisal dalam sebuah ruangan ada pemilihan sebagai CI. Siapa sih kira-kira calon kandidat CI? Muncullah kata-kata orang-orangnya A, B, C, D, E, misal kayak gitu. Nah, mereka ini yang dicalonkan sebagai CI akhirnya berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas dan kemampuannya masing-masing, sehingga nanti itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu kompetisi. Dan ada reward, reward dan apa sih namanya? Reward dan punishment-nya. Itu kompetisi. Ya. Nah, terakhir itu ada yang namanya kolaborasi. Kalau kolaborasi itu apa? Win-win lose-lose solution atau win-lose solution. Kalau kolaborasi. Kolaborasi itu sama-sama enak, sama-sama mendapatkan keuntungan yang berarti win-win solution, ya, win-win solution. Win-win solution. Contohnya seperti ini. Gampangnya ya. Aduh, ini kok followersku turun. Ya, ini kata konten kreator. Ini followersku kok turun. Aduh, aku mau ngajak collab Bang Mursid. Ah, biar naik followersku. Kita bikin udang gelembung bareng Bang Mursid. Nah, itu namanya kolaborasi. Nah, Bang Mursidnya juga mau karena dia mau naikin followers juga, semisal kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama untung, well. Nah, itu namanya kolaborasi. Ya, contohnya kemarin kayak aku collab sama Pak Firman. Nah, Pak Firman itu sembari mengenalkan bahwa beliau juga salah satu konten kreator yang bergerak di bidang kegawat daruratan. Nah, itu salah satu bentuk dari kolaborasi kita, sama-sama saling untung gitu ya. Bang Mursi terlupakan. Kompetisi itu berarti ada persaingan, Kak. Ada persaingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Gitu ya. Karena di sini ini kasusnya adalah memang salah satu ada yang salah. Jadi yang lebih tepat ini adalah eh, kompe kompetisi akomodasi. Kita ulang sekali lagi, nggak apa-apa ya. Menghindar itu tidak atau mengabaikan dari permasalahan yang muncul. Biasanya ini teman-teman lakukan untuk permasalahan-permasalahan yang sepele saja, bodoh amat gitu ya. Itu namanya menghindar. Kalau akomodasi, salah satu pihak itu yang memiliki kekuatan atau memiliki apa ya namanya ya, power lebih daripada pihak yang lainnya. Ataupun akomodasi itu salah satu dari yang bermasalah atau salah satu yang lagi berseteru ini memang dia salah. Jadi solusinya itu win-lose. Ada yang salah dan ada yang betul. Itu akomodasi. Kalau negosiasi atau kompromi itu sama-sama mendapatkan solusi tapi tidak sesuai dengan keinginan sebelumnya. Tadi ya contohnya ya kita jualan HP, aku bilangnya 1 juta, Kak dia bilangnya 600, akhirnya ketemu di jalan tengahnya 800.000. Itu negosiasi. Jadi namanya lose-lose solution. Kemudian ada kompetisi. Kalau kompetisi itu persaingan, Kak. Ya, persaingan dan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Nanti yang menang dapat reward, yang kalah dapat punishment. Minta tolong itu siapa tadi yang nyoret? Ayo. Kemudian yang terakhir itu kolaborasi. Kalau kolaborasi itu sama-sama untung. Jadi kita itu bekerja sama dengan tujuannya untuk sama-sama meningkatkan ataupun mendapatkan keuntungan yang setimpal atau bahasa gampangnya itu win-win solution gitu. Nanti ada di PPT sayang ya, di PPT ada kok. Itu penjelasan secara singkatnya saja. Oke, kita lanjut ya, Beb. Seorang perawat yang menang dapat permen. Seorang perawat bertugas di ruang rawat inap dengan total pasiennya 15, pasien dengan ketergantungan parsialnya 5, totalnya 7, self-care-nya 3.
Pasien self-care hanya membutuhkan 1 jam perawatan per hari, parsial 2 jam, sementara pasien dengan total care membutuhkan 4 jam per hari. Berapakah jumlah keperawatan langsung dan tidak langsung pada ruangan tersebut? Ayo, berapa? Hitung dulu teman-teman. Nanti tak ajarkan, yang belum tahu tak ajarkan caranya ya. Don't worry. Tak kasih waktu 1 menit boleh. Yuk, yang belum tahu nggak apa sayang? Belum tahu Kak. Ini lagi ini ya di PPNI lagi pemilihan ketua kolegium. Belum tahu. Oke, aku kasih waktu buat teman-teman yang lain. Ayo. Kurang paham kakak. Oke, siap. Kita belajar ya. Ayo, sudah mulai ada yang coret-coret ya. Jadi, jam keperawatan itu ada langsung dan tidak langsung. Bedanya apa, Kak? Ini bor ya, Kak? Bukan. Jadi, jam perawatan pada pasien itu ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Bedanya apa? Kalau jam perawatan langsung itu kata kuncinya adalah masing-masing pasien dengan tingkat kebutuhannya tinggal dikalikan dengan kebutuhan waktu berapa jam per harinya. Itu yang langsung. Kalau tidak langsung, rumusnya adalah total pasien dikali 1 jam. Tidak langsung, rumusnya total pasien dikali 1 jam. Kalau yang langsung tadi tergantung dari tingkat ketergantungannya. Tingkat ketergantungannya apa nanti tinggal dikalikan dengan waktunya. Kita langsung ke jawabannya ya. Nah, jam perawatan langsung ini, teman-teman lihat, ada parsial, total, self-care. Nah, 5, 7, 3. Halo, oh putus-putus. Masih putus-putus kah? Halo? Enggak, oke. Jadi 5, 7, dan 3 itu adalah total dari pasiennya. Parsial ada 5 pasien, total ada 7, self-care-nya ada 3. Terus 2, 4, 1 itu dari mana, Kak? Dari soal. Soalnya tadi kan disebutkan parsial butuh 2 jam, total butuh 4 jam, self-care-nya butuh 1 jam. Maka tinggal teman-teman kalikan saja. 5 kali 2 berapa? 10. 7 kali 4, 28. Kemudian self-care tadi pasiennya 3, setiap pasiennya butuh cuma 1 jam, berarti 3 kali 1 jawabannya 3 jam. Maka total jam perawatan langsungnya adalah 41. Rumus langsung gimana, Kak? Nggak ada. Ini kan rumusnya singkat banget, sayang. Kemudian ada yang ditanyakan tadi jam perawatan tidak langsungnya juga. Nah, jam perawatan tidak langsung itu gampang. Setiap pasien butuh satu jam. Kalau total pasiennya 15, ya tinggal dikali 1 kali 15. Jawabannya 15. Nah, tinggal ditambahkan saja jam perawatan langsung dengan jam perawatan tidak langsungnya. 41 ditambah 15 sama dengan 56 jam. Udah deh, gampang. Tinggal dikalikan saja, betul.
Kak, coba kembali ke soal, boleh? Paham, Kak, tapi di Google nggak bisa bawa alat tulis. Iya, nggak apa-apa. Nanti di awang-awang aja, ngitungnya di pikiran. Biasanya jamnya disebutkan, Kak. 15 jam itu dari mana? 15 jam itu, ini kan total pasiennya 15, Kak. Kalau jam perawatan tidak langsung itu satu pasiennya 1 jam. Berarti tinggal dikalikan aja 1 kali 15 gitu. Gimana? Paham ya? Nah, teman-teman juga perhatikan pertanyaannya, karena ini ditanyakan jumlah perawatan langsung dan tidak langsung, maka dua-duanya ditambahkan. Ada beberapa soal yang hanya yang ditanyakan cuma jam perawatan langsungnya berapa, atau jam perawatan tidak langsungnya berapa. Jadi tergantung dari pertanyaan soalnya ya. Tapi pada intinya cuma tinggal dikalikan saja, seperti itu. Ya, lanjut ya. Paham? Paham? Paham. Oke, kalau nggak paham dipanggilkan Kak Gem. Kalau di situ ditanya tidak langsung berarti jawabannya langsung 15 jam ya, Nurse. Iya, betul Kak Rosvita. Betul, betul, betul Kak titik 2. Lihat soal Kak, oke. Oke Kak, terima kasih sama-sama Beb. Lanjut ya. Soal nomor 14. Seorang kepala ruangan bangsal penyakit dalam pada hari yang sama harus menghadiri beberapa kegiatan. Pada pukul 8, rapat dengan direktur. Pukul 10, memimpin ronde keperawatan. Pukul 8.30, dia mengikuti rapat rutin bulanan di ruangan. Apa kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala ruangan tersebut? فلله فأغربكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. Iya Kak, di-share Kak. Ya betul. Jawabannya adalah karena di sini banyak apa ya namanya banyak planning yang harus dikerjakan, maka seorang kepala ruangan itu harus punya manajemen waktu yang baik atau pengelolaan waktu yang efektif. Gitu ya, gampang ini. Lanjut. Perawat primer dan perawat asosiat Dinas Pagi sedang menerima laporan di nurse station dari perawat asosiat Dinas Malam tentang kondisi pasien dan setelah laporan selesai berkeliling ke ruang rawat untuk memastikan kondisi pasiennya. Perawat primer melakukan identifikasi permasalahan pada pasien untuk memastikan arahan asuhan perawatan yang akan diberikan pada perawat asosiat. Apakah bentuk kegiatan yang dilaksanakan perawat primer tersebut? Timbang terima, diskusi refleksi kasus, ronde keperawatan, audit keperawatan, ataukah credentialing? Kira-kira mana? Yuk, jawaban yang mana? Jawabannya adalah tetet. Nah, jawabannya adalah timbang terima ya. Timbang terima itu nggak cuma dinner station aja, tapi kan pasti ada keliling ya untuk menjelaskan Ibu, selamat pagi. Perawat yang hari ini jaga Suster Cita ya, Bu ya, sampai nanti jam 2 siang ya. Kalau ada yang dibutuhkan nanti tinggal pencet belnya Ibu. Nah, sambil kamu nanti ngasih bentuk penghormatan, entah kamu senyum atau membungkukkan sedikit badanmu. Nah, kalau perawat swasta kayak gitu biasanya. Ya, itu namanya timbang terima. Jadi operan itu nggak cuma di nurse station aja, tapi juga keliling juga. Jawabannya adalah A. Lanjut ya, sampai berapa soal aku lupa, Kak. Berapa ya? 25 kayaknya.
Lanjut, Beb. Ketua tim memanggil anggotanya terkait keluhan pasien yang tidak diberikan air hangat pada mejanya. Perawat menjelaskan bahwa air hangat belum disediakan karena habis dan sedang diambilkan oleh auxiliary di ruang yang lainnya. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan selanjutnya? Melakukan refleksi diri, segera mengambilkan air hangat untuk pasien, minta maaf, memberikan air hangat nanti setelah tindakan, ataukah menjelaskan situasi pada keluarga dan pasien. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Ayo yang mana? Ayo. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Masa yang mana jawabannya? Jawabannya itu berek ya. B. Kenapa Kak? Kok langsung diambilkan air hangat untuk pasien? Kenapa coba kira-kira? Ini kan komplain nih. Suster, ini saya minta air panas loh. Di sini kok nggak ada ya? Terus kamu bilang gini, iya Bu, tadi itu air panasnya nggak ada. Nanti dulu ya Bu ya. Kira-kira apakah menyelesaikan komplain? Tidak. Maka segera ambilkan air hangat untuk pasien. Segera ambilkan. Apalagi kalau pasienmu itu pasien-pasien di rumah sakit swasta yang dia pakai asuransi. So, jangan coba-coba. Karena mereka, ya tadi, bisa komplain sesuka hatinya, gitu ya. Tapi bukan bukan berarti kalau pasien yang BPJS itu kamu abaikan, tidak. Ya, tetap teman-teman. Kalau ada komplain itu langsung sigap atasi komplainnya. Kalau di komplain air panasnya nggak ada, ya ambilkan. Kalau semisal di termosnya kosong, Kak, kamu kan ada dispenser. Isi isi aja ya pakai dispenser kita gitu. Pokoknya intinya selesaikan komplainannya biar tidak semakin merembet kemana-mana. Hanya gara-gara air panas. Setelah itu, kalau semisal kamu merasa kok aku tadi dikomplain gara-gara cuma air panas aja ya, ya sudah, kamu lakukan refleksi diri dulu, nggak apa-apa. Apa sih namanya? Istirahat dulu. Mungkin kamu memang agak shock tadi setelah habis dikomplain. Itu boleh melakukan refleksi diri. Tapi kalau udah lagi dikomplain gini terus, nanti dulu ya Bu ya, saya ke belakang dulu. Kamu di sana merenung, merefleksi diri ya, makin tambah gede urusannya ya. Jadi pokoknya kalau ada komplain langsung segera selesaikan komplain yang terjadi. Iya, setelah tadi ya, setelah diberikan air hangatnya, jelaskan aja kondisi sebenarnya. Tadi masih diambilkan Bu, sekarang saya ini ya sudah ada ya airnya ya. Dan minta maaf, jangan lupa. Lanjut. Seorang perawat baru menerima pasien di ruang pindahan dari IGD. Setelah handover, perawat tersebut melakukan pengkajian pada pasien dan melakukan orientasi pasien baru. Di ruangan tersebut menggunakan metode penugasan tim. Saat ini perawat pelaksana berencana melakukan pelaporan pada DPJP. Apa yang seharusnya perawat lakukan? Ayo, yang mana? Ayo jawabannya apa? Um, ini orang namanya udah ganti sampai 100 kali. Sekali Zoom. Apa yo?
Jawabannya adalah A ya. Kenapa sih Kak kok jawabannya A? Nah, di sini kan dia ini metode penugasannya adalah tim. Terus perawat pelaksananya mau lapor ke DPJP. Apakah perawat pelaksana itu berhak melakukan pelaporan langsung ke DPJP? Tidak. Harus lewat ketua, harus lewat ketua tim. Ya, nggak bisa langsung naik ke DPJP-nya karena memang bukan wewenangnya ya. Laporkan dulu ke ketua timmu. Nanti setelah itu baru ketua tim yang akan memutuskan tindakannya apa sesuai instruksi dari dari DPJP-nya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah menghubungi ketua tim terlebih dahulu sebelum kamu melakukan pelaporan sendiri. Haram hukumnya langsung lapor sendiri ya. 18. Ini esbar. Perawat dinas malam melakukan pelaporan kepada DPJP terkait pasien. Perawat menyampaikan kondisi pasien yang mengalami sesak nafas. Pasien sudah dilakukan pemberian oksigen NRM 10 liter per menit, namun saturasinya tidak naik. Perawat merekomendasikan untuk dinaikkan kadar oksigen yang diberikan menjadi 15 LPM. Apa tahapan komunikasi esbar yang tergambar pada kasus tersebut? Situation, assessment, background, identification, ataukah recommendation? Kira-kira yang mana? Assessment. Yakin. Ayo jawabannya apa? Background. Background. Oh, yakin. Situation. Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Apa ayo? Ayo apa ayo? Esber. Dia sudah sampai memberikan masukan. Kira-kira apa berarti? Kalau sudah memberikan masukan, maksudnya apa berarti? Menyampaikan rekomendasi loh yo. Oke, nanti teman-teman baca di PPT-nya ya. Di sini tak coba jelaskan. Esbar itu apa sih, Kak? Nah, esbar itu adalah sebuah komunikasi lisan yang dilakukan antar tenaga kesehatan untuk melakukan pelaporan. Nah, pelaporannya itu minta advice ataupun mungkin kondisi pasiennya lagi kritis. Ini senior-senior yang ada di Zoom ini sudah pasti sering banget melakukan esbar dengan dokter ya. Nah, esbar itu mulai dari S. S-nya itu situation. Nah, situation itu melaporkan situasi pasien pada saat itu. Contohnya yang dilaporkan adalah nama pasiennya, umurnya, diagnosanya apa, TTV-nya berapa, itu situation ya. Kemudian B, background-nya. Background-nya itu tadi ya, masalahnya itu misal sudah dilakukan pemeriksaan apa saja ya. Oh, sorry, sorry. Kalau di background itu bukan pemeriksaan apa aja. Permasalahan atau penyakitnya apa dan treatment sebelumnya itu apa. Itu background. Kemudian assessment. Nah, assessmentnya apa? Kalau kamu ketemu pasien yang sesak nafas, ya, apa sih namanya sudah dilakukan posisi semipolar, dok. Sudah tak semipolar, dok. Kemudian sudah tak kasih nasal kanul, misal 4 liter per menit. Tapi saturasinya nggak naik, dokter. Nah, itu namanya assessment. Jadi kamu itu melaporkan itu nggak hanya omong kosong, tok. Tapi kamu juga harus sudah melakukan tindakan sebelumnya. Atau tindakan mandirimu tuh apa sih? Nah, itu di assessment. Ya. Kemudian setelah kamu lakukan assessment, kita sebagai teman sejawat, ya,
kita sebagai teman sejawat itu bisa memberikan masukan kepada dokter. Ya, entah itu nanti masukannya diterima atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa melakukan pemberian rekomendasi. Ya, rekomendasinya apa, gitu kan? Dok, ini kan tadi nasal kanul tak kasih kok nggak naik. Coba tak ganti pakai Simple Mas ya, dok. Atau tak coba ganti pakai NRM ya, dok. Soalnya saturasinya sudah di bawah 90. Oh iya, Mbak, nggak apa-apa. Ini boleh nggak, dok? Saya start dari 10 liter dulu. Boleh, Mbak, silakan. Ganti aja NRM 10 liter per menit. Misal kayak gitu. Nah, inilah posisi di mana kamu itu akan lebih dihargai. Karena kita itu betul-betul sejawat, tidak hanya menerima instruksi, tapi kita bisa diskusi loh. Ya. Karena kita juga punya evidence based practice, kita punya kemampuan untuk berdiskusi dengan beliau. Nah, itu namanya di recommendation. Ya, tadi background itu apa, Kak? Background itu gambaran riwayatnya, riwayat penyakitnya itu bagaimana. Semisal ini tadi pasiennya itu tiba-tiba sesak nafas, ternyata dia itu habis makan seafood, ternyata dia ada alergi seafood, tapi dimakan aja seafoodnya, akhirnya sesak nafas. Itu background, ya. Kemudian semisal kalau ini pasiennya dikasih antibiotik ya, sebelumnya itu dikasih antibiotik yang sama nggak ada alergi kok dok, itu di background juga. Tapi kok ini antibiotik yang isinya sama, mereknya beda kok alergi. Nah kayak gitu. Identification itu hanya pemanis buatan. Jadi fokus di S-bar-nya saja. Situation, background, assessment, dan recommendation. Gitu ya. Jawabannya adalah rekomendasi, karena di sini perawat itu merekomendasikan untuk pemberian NRM 15 liter per menit. Kalau alergi dikasih apa, nurse? Enaknya dikasih apa, Pak? Ini senior ini ngetes ini ya, senior nih ya. Terserah ya, nanti dokternya bisa ngasih anti alerginya, Dexa dan lain-lain boleh. Lanjut ya, 19. Seorang ketua tim memimpin anggotanya untuk mereview kembali tindakan yang dilakukan pada pasien sebelum melakukan operan pada shift selanjutnya. Tindakan apa yang dilakukan? Supervisi, handover, pre-conference, post-conference, ataukah diskusi refleksi kasus? Yuk, jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa? Post conference, jawabannya post conference. Nah, ini penjelasannya ya. Pre-conference itu melakukan diskusi setelah handover. Jadi setelah operan, kita tahu pasiennya ada 20. 20 pasien ini dibagi ke 4 perawat. Nah, perawat A pegang 1 sampai 4, perawat B dan seterusnya. Nanti pasien 1 sampai 4 ini tindakannya apa aja yang harus dilakukan? Itu di share lagi di pre-conference. Setelah itu, teman-teman memberikan asuhan keperawatan pada pasiennya. Ya, setelah dilakukan asuhan keperawatan semuanya, sebelum operan ke shift selanjutnya, ketua tim itu manggil satu persatu anggotanya. Gimana tadi? Pasienmu sudah kamu lakukan semua tindakannya atau belum? Oh iya Kak, ini masih ada PR1. Tadi pasiennya rencana ronsen torak, tapi masih penuh radiologinya, maka belum dilakukan pemeriksaan torak. Atau tadi aku ngambil darah Kak, ya aku tadi ngambil darah arteri, tapi nggak bisa. Nanti tolong dioperkan ya Kak. Nah itu namanya post conference. Jadi untuk mengetahui apakah ada pemeriksaan ataupun tindakan-tindakan yang tertinggal. Jadi nanti bisa teroperkan seperti itu teman-teman. Jangan sampai tidak teroperkan, nanti ya jadi masalah. Itu namanya post conference. Makanya direview kembali tindakan yang harusnya sudah dilakukan, kalau memang tidak dilakukan atau memang ada kendala dalam proses pelaksanaannya, ya disampaikan ke shift selanjutnya. Gitu. Kira-kira eh, bisa dipahami dari yang apa sih namanya yang aku jelaskan?
Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya ini karena di sini melakukan review kembali sebelum operan ke shift selanjutnya, maka yang dilakukan adalah post conference. Nomor 20. Nah, ini sama kayak tadi. Sebuah ruangan berisi 20 pasien dengan minimal care-nya 7, partial care-nya 9, total care-nya itu 4. Minimal care-nya membutuhkan waktu 1 jam, partial care-nya 3 jam, total care-nya 15. Jam perawatan tidak langsungnya 1 jam. Pertanyaannya, berapa total jam perawatan tidak langsungnya? Ayo, berapa? Ayo, berapa? Ayo. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. Jawabannya adalah tadi ya, jam perawatan tidak langsung adalah tinggal dikalikan saja total pasiennya dengan 1 jam. Karena total pasiennya di sini itu 20, maka ya 20 jam. Begitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sip. Oh, lihat soal. Oke, Kak. Itu, Kak. Jadi, jawabannya. Oke, lanjut ya. Nomor 21. Seorang perawat diminta untuk menjadi kepala ruangan baru, di mana ada 20 total perawat yang dibutuhkan. Perawat akan memporsikan terkait komposisi perawat vokasional. Berapa kira-kira perawat vokasional yang dibutuhkan? Yang belum tahu bilang belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi begini caranya teman-teman ya. Ini ada rumus dari Gilis. Rumus Gilis itu cuma prosentase ini loh. Fokus di angka 5545. Jadi perbandingan antara perawat nurse dengan D3 itu perbandingannya 55 banding 45. 55 untuk nurse, 45 untuk D3. Ya, karena yang ditanyakan tadi vokasional atau D3, maka rumusnya 45% dikali 20. Jawabannya adalah 9. Ya, rumusnya adalah perbandingannya ini tinggal dikalikan total apa? Total pasien gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah 9 orang. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang masih belum paham? Lupa lagi Nas, kemarin udah dibahas juga. 45 dari mana, Kak? Itu sudah ketetapan dari Pak Gilis, sayang. Pak Gilis yang bikin ya. 5545 itu Pak Gilis yang bikin. Kita cuma tinggal mengkalikannya saja. Gitu ya. Kita lanjut ya. Rumus paten, betul. Mudah kok, mudah sekali teman-teman. Lihat soal nurse boleh. Nurse, ini sopo gitu ya. Nurse.
Saya mau ikut bimbel, walah telat bos, bos. Ayo, gimana? Paham? Lanjut ya. Kalau nggak paham nanti tanya Kak. Tanya Kak Cita. Nomor 22. Di sebuah ruang anak rumah sakit B, pasien keluar hidup dan meninggal ada 10 orang pada tanggal 4 September 2015. Jumlah tempat tidurnya 150. Anda sebagai kepala ruang hitunglah BTO-nya atau bed turnover-nya. Apakah A, B, C, D, E? Silakan jawaban yang mana Kakak? Dihitung dulu Kakak. Bed turnover. يرتب الأرض فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وطيبنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين Jawabannya apa yuk? وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فقبلوا منا توكل يا كريم. Ah, jawabannya yang mana? Betul, jawabannya adalah 0,06. Caranya gimana, Kak? Rumus BTU atau bed turnover. Nah, bed turnover itu apa? Angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu periode. Rumus BTU itu pasien keluar dalam kondisi hidup ataupun metong dibagi jumlah tempat tidur. Tidak dibulatkan ya, Kak? Dibulatkan kemana, sayang? Emang hasilnya berapa? Aku salah ngitung, Kak. Sebentar ya. Saya takutnya aku salah ngitung. Bentar. 10 dibagi 150. 0,066. Oh iya. Oh iya, betul betul, boleh boleh, boleh betul dibulatkan ke atasnya, berarti jawabannya yang atasnya ya. Tapi pada prinsipnya ngitungnya sama. Berarti jawabannya yang B ya, 0,007. Nah, nanti tak ganti wes. Ya, maafkan diriku, tidak teliti, tidak tak lihat lagi. Jadi jawabannya 0,07 ini nanti tak revisi ya. Pokoknya intinya pasiennya keluarnya berapa dibagi jumlah tempat tidurnya, udah deh hasilnya itu ya BTO. Kira-kira paham BTO atau masih nggak paham? Iya, tak bulatkan habis ini ya. Tak benar dulu, saat turunnya tak upload. Lihat soal Kak. Oke Kakak, monggo. Yuk, gimana? Lanjut ya. Nomor 22 berarti dari tadi. Ini aflos. Di sebuah ruangan rumah sakit H, lamanya satu orang pasien dirawat setelah pasien tersebut keluar hidup. Nah, ini dibaca soalnya dulu. Aku izin minum terlebih dahulu. Ya, bacaan dulu bentar aja ya. Aku tak minum dulu. ومن آيات الليل والنهار والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين رب يسبحون له بالليل والنهار وهم يسبحون. Halo, gimana? Jawaban yang mana?
إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي Lima. Oke, kita lihat ya. Jadi, aflos itu untuk menentukan seberapa lama sih pasiennya itu dirawat atau average average length of stay atau berapa lama sih rata-rata pasien itu dirawat. Nah, rumusnya adalah jumlah pasien dirawat dibagi pasien yang keluar dalam kondisi hidup ataupun kondisi meninggal. Ya, karena tadi total perawatannya itu 35 hari, dibagi pasien yang keluarnya itu 7, maka jawabannya adalah 5. Ya, gitu. Dari Aflos ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silakan, ayo dibaca lagi yuk. والذين لا يؤمنون بآيات الله عليه أولئك الذين كانوا عن ذلك بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب يحكم فيه ولولا Gimana? بينهم بينهم في شك مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها Lanjut ya. Nah, aduh, astagfirullahaladzim. Nomor 24. Seorang kepala ruangan sedang melakukan rapat tahunan dengan mengevaluasi penyusunan visi misi, filosofi, tujuan sasaran, kebijakan, prosedur, sampai peraturan dengan manajer lainnya. Fungsi yang dilakukan kepala ruangan tersebut apa kira-kira? Planning, organizing, directing, actuating, atau controlling. Kira-kira yang mana? Ayo, yang mana? Ayo, apa ayo? Gampang. Perumusan visi misi itu di planning, Rek. Visi misi itu masuknya di planning. Nih, filosofi, visi misi, prosedural, kebijakan. Itu masuknya di planning. Iya, makanya dibikin kecoh itu biar kamu salah. Kalau nggak gitu kan bener semua. Soalnya di soal dibilangnya evaluasi, betul. Tadi juga sama kan, merencanakan. Ternyata jawabannya itu di organizing. Mm-mm. Jangan terkecoh ya. Tidak, gampang terkecoh. Iya, jangan terkecoh ya. Ini hanya tipuan duniawi saja, oke? Jadi jawaban yang tepat adalah planning, teman-teman, karena di sini itu mengevaluasi visi misi. Berarti visi misinya ini sudah ada, terus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan harapan kita ke depannya atau tindakannya sudah dilakukan, itu sudah sesuai atau belum. Itu masuknya masih di planning, gitu ya. Satu soal lagi, Beb, sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, nomor 25, sayang. Seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan acute myocardial infarction atau AMI atau IMA. Pasien mampu melakukan ADL, mampu mandi dan makan minum sendiri, ambulasi dengan pengawasan. Pemantauan TTV-nya setiap pergantian shift. Wah, gampang banget ini. Setiap pergantian shift, kata kuncinya, dia TTV-nya, ADL-nya itu dilakukan secara sendiri, berarti otomatis dia jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah minimal care ya. Tadi ingat-ingat minimal care itu setiap 8 jam sekali, partial care itu setiap 4 jam sekali, kalau total care itu setiap 2 jam sekali.
2 jam sekali. Ya, kira-kira dari yang kita pelajari malam hari ini ada yang mau ditanyakan? Tugas teman-teman setelah ini adalah mereview kembali materinya. Materinya sudah ada di Google Drive. Ini habis ini tak upload ya di Google Drive-nya. Tolong dipelajari. Jika pada saat proses pembelajaran teman-teman ada terkendala pada materi yang sudah saya sajikan, teman-teman dengan senang hati boleh teman-teman diskusi sama aku ya. Oke? Ini sudah jam 9 malam, teman-teman. Ini manajemen ya, Kak, betul. Thank you for tonight, Tercita. Sama-sama, sayang. Sama-sama. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh. Terima kasih, Nas. Semoga berkah. Iya, Kakak Etik kapan Zoom? Etik itu kapan ya? Enaknya ya. Selasa deh. Atau mungkin Senin, 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 Senin. Sabtu besok itu aku janji apa ke teman-teman kemarin? KMB ya? Oh, no, no, no. Minggu etik. Minggu. Keluarga kapan, Kak? Keluarga itu udah setiap hari. Keluarga boleh, keluarga itu bareng sama gerontik ya. Atau komunitas. Kak yang bahas analisa gas darah kapan? Kak bahasan etik yang kemarin belum di-share di YouTube. Ya, Kak, etik paling banyak keluar. Makasih, Kak Cinta. Nanti tampilkan wajah ada yang belum kenal. Nanti tak PC fotoku ya. KMB nurse, KMB besok Sabtu, maternitas. Oke, besok bisa etiknya. Waduh, bikin soal etik itu pusing loh, Rek. Harus mikir lebih keras lagi daripada soal-soal. Kak, komunitas bahas evaluasi sumatif dan formatif sering keluar di TOA ini. Oke, siap, sayang. Kak, komunitas masih bingung diagnosanya. Ya, insya Allah malam hari ini kalau semisal aku nggak ketiduran, tak bikinkan jadwalnya ya. Paling yang paling dekat ini kita bahas KMB kan baru kan kemarin kan? KMB itu baru kemarin. Berarti boleh deh kita agendakan terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman lebih urgent mana? Maternitas atau komunitas? Kalau dari porsi soalnya, maternitas itu ada 20, komunitas itu 12. Kira-kira komunitas atau mater? Maternitas dulu, boleh ya. Berarti kita usahakan ini hari apa berarti ya? Oh iya, hari Kamis ya. Hari Kamis, hari Sabtunya boleh kita maternitas. Kemudian minggunya kita KMB. Nanti ini karena udah mendekati teman-teman di 3 mau ujian, kita agak lebih sering belajarnya teman-temannya. Bisa saja nanti seminggu sampai kali pertemuan. Jadi jangan bosan-bosan buat dengerin aku ngoceh. Semoga kita kita pelajari itu bermanfaat dan teman-teman nanti bisa diberikan kemudahan dan kelancaran saat menjawab. Komunitas Kak, maternitas sudah 2 kali pertemuan. Oh iya, oke, nanti tak evaluasi lagi ya. Besok live nggak Kak? Lihat besok Kak ya. Jadi aku tuh akhir-akhir ini tuh ada kendala, Rek. Kendalaku adalah setiap melihat apa ya namanya ya komputer lama dalam waktu 2 jam